kalian yang sering bekerja di luar rumah, atau kalian yang berkuliah, atau kalian yang bersekolah, pasti pernah dong merasakan kalian harus bawa alat tulis, kalian harus bawa laptop, kalian butuh 2 tas. Terus gimana dong biar praktis? United Bag itu adalah tas laptop yang menyediakan 4 kelebihan di dalam satu tas. Yang pertama adalah tas ini ada kompartemen di dalamnya. Yang kedua, tas ini waterproof. Dan yang ketiga, bisa dijadikan backpack maupun selempang. Dan yang terakhir, tas ini juga memiliki fitur yang anti maling dan juga reflektif alias glow in the dark. Tas ini memiliki beberapa fungsi, yang mana di dalamnya itu memiliki kompartemen untuk menyimpan alat-alat tulis kalian. Terus bahan tas ini juga waterproof, jadi air itu tidak akan masuk ke dalam tas kalian. Dan juga dia itu multifungsi, yang mana tas itu bisa kalian jadikan backpack dan juga bisa kalian selempangin, tapi bisa juga kalian jinjing. Selain itu juga United Bag ini kami desain dengan desain yang anti maling, karena ketika kalian bawa itu sebagai backpack, jadi kalau ada orang yang mau ngambil lewat sini, kalian pasti langsung terasa kalau ada orang yang mau ngambil barang kalian di dalam. Inovasi yang terakhir dari produk kami adalah tas ini itu reflektif alias glow in the dark. Jadi kalau misalnya kalian dalam kegelapan gitu, terus misalnya tasnya itu disorot sama cahaya, itu tasnya bisa memantulkan cahaya dan memberikan sinar. Nah, kalian kalau misalnya di gelap itu kalian nggak usah khawatir tas kalian itu kalau misalnya hilang di dalam kegelapan atau kalian sedang jalan-jalan dalam kondisi yang gelap, itu aman sekali gitu. Sasaran konsumen dari produk kami United Bag itu adalah orang-orang yang di usia produktif, yang mana mereka itu bekerja atau kuliah atau sekolah. Dari sisi channel, kami memasarkan produk kita melalui direct sales dan juga indirect sales. Dari direct sales, kami akan mengadakan pameran di Alay Market yang ada di perpustakaan nanti untuk memperkenalkan produk kami secara langsung pada konsumen. Terus dari indirectnya, kita memasarkan produk kita menggunakan marketplace supaya lebih mudah untuk dijangkau sama konsumen produk kita. Terus kita juga ngasih service after sales gitu, yaitu kalau misalnya kalian membeli produk kami memberikan garansi penukaran produk. Jadi kalau kalian menerima produk kita, kalian harus melakukan video unboxing untuk mengambil si garansi itu tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang customer relationship. Jadi pertama-tama di sini kami akan menjelaskan bagaimana hubungan kami dengan para pelanggan. Jadi kalau misalnya mereka membeli produk kami, pertama-tama kami akan meminta kontak pribadi untuk bisa menghubungi mereka. Jadi kurang lebihnya dalam kurun waktu 1 minggu atau 2 minggu setelah mereka membeli produk kami, maka kita akan mengkontak mereka untuk mencari tahu kira-kira bagaimana kepuasan mereka terhadap produk kami. Jadi setelah itu kita akan melakukan instant messaging untuk mengetahui kepuasan mereka terhadap produk kami. Dan juga kami akan membuat sosial media agar kita bisa menampung kurang lebihnya apa aja nih komentar-komentar mereka terhadap produk kami. Jadi kami akan membuat sebuah Instagram atau membuat sebuah Twitter atau membuat sebuah sosial media seperti YouTube dan lain-lainnya untuk bisa menampung apa aja masukan-masukan yang mereka berikan kepada kami. Terus selanjutnya juga kami akan membuat sebuah website dan juga ada produk kami di situ untuk apa? Jadi untuk bisa melihat kira-kira kritik-kritik dan masukan apa aja yang mereka berikan kepada kami supaya kita bisa membangun produk kami menjadi lebih baik ke depannya. Selanjutnya materi yang saya berikan adalah tentang revenue stream. Jadi pendapatan yang kami terima di sini adalah melalui penjualan produk secara fisik. Pendapatan yang kami terima, kami berencana untuk melakukan digital payment. Dengan apa? Dengan bekerja sama dengan OVO atau Dana. Supaya apa? Supaya memudahkan mereka tidak hanya melakukan transaksi dengan uang tunai, namun juga bisa melakukan digital payment supaya memudahkan mereka untuk melakukan transaksi jual beli. Sekian materi saya akan dilanjutkan oleh teman saya, Steven. Sekarang saya akan menjelaskan salah satu dari BMC, yaitu key activity, key resource, dan key partner. Nah, di key activity ini bisa dikatakan bahwa inilah merupakan kegiatan sehari-hari kita ataupun day to day kita selama melakukan kegiatan bisnis di United Bag ini sendiri. Pertama itu production activity. Jadi production activity ini mencakup 3 hal. Pertama itu desain, terus kedua kita memproduksi, dan ketiga quality control. Jadi di production activity ini kita mulai mendesain nih sesuai dengan kebutuhan konsumen, produk apa yang mau kita kembangkan. Habis itu kita produksi secara massal dan setelah itu kita lakukan quality control. Kenapa quality control ini penting? Karena kita harus memastikan setiap produk kita itu memiliki kualitas yang sama. Terus kita melakukan juga yang namanya marketing activity. Sekarang marketing activity kita bisa dibilang cuma 2, yaitu online marketing dan product exhibition.
Nah, kenapa kita menggunakan marketing activity kita online marketing? Karena pada saat di awal kita tidak bakalan membuka yang namanya toko offline. Jadi kita melakukan online yang bisa dibilang lebih murah, dan product exhibition juga kenapa mesti kita lakukan? Karena ini adalah tempat di mana kita bisa memperkenalkan produk kita secara offline di waktu tertentu gitu kan, yang mungkin nanti mereka bisa melihat produk kita secara nyata sebelum dilakukan pembelian secara online. Terus setelah dari situ production activity sudah dimarketingkan, akhirnya sampai ke delivery activity. Di sini biasa hanya ada dua. Pertama kita packaging, habis itu kita kirim, yang kita kerjasamakan dengan pihak ketiga. Nah, setelah itu kita masuk ke key resource. Di key resource ini artinya adalah aspek-aspek apa saja yang kita perlukan gitu dalam menjalankan Unite Back ini. Pertama itu human resource. Human resource itu termasuk antara partner kita dan kita sendiri. Berarti bisa kita katakan tim Unite Back, tim dari vendor Unite Back, dan kurir pihak ketiga kita. Setelah dari situ pasti sumber pendanaan. Sumber pendanaan kita itu adalah investasi dari setiap tim di Unite Back. Setelah dari situ adalah sarana pemasaran. Sarana pemasaran kita menggunakan sosial media, e-commerce, dan lokasi pameran produk kita itu sendiri. Nah, yang terakhir itu adalah key partner. Artinya dalam kita menjalankan usaha Unite Back ini, siapa-siapa saja ini. Artinya siapa-siapa saja yang berhubungan, yang penting banget dalam usaha kita ini. Pertama adalah konveksi tas, kedua itu perusahaan logistik di mana kita bakalan mengirim barang kita dari produk dari tempat kita ke konsumen, dan habis itu adalah kanal sosial media dan kanal e-commerce. Sekian dari penjelasan saya. Berikutnya akan dijelaskan teman saya Farhan mengenai cost structure. Oke, yang terakhir tuh ada cost structure. Di sini cost structure ini terdiri dari 4. Yang pertama itu sunk cost production, packaging, dan marketing. Di sini kan sunk cost ini biaya-biaya untuk menghasilkan sebuah prototipe seharga 500.000. Terus cost production ini adalah bahan-bahan atau biaya-biaya jasa untuk menghasilkan produk ini sebesar 6.500.000. Dan selanjutnya ada packaging. Packaging di sini kita menggunakan kardus. Satu kardus itu seharga Rp2.000. Dan yang terakhir itu ada marketing atau pemasarannya. Di sini kita memasarkan melalui e-commerce seperti Shopee, OLX, dan lain-lain. Itu kami menganggarkan sebesar Rp1 juta untuk digital marketing tersebut. Dan di sini ada contoh prototipe kami, bisa dilihat. Dan ini keseluruhan BMC kami, bisa dilihat dari gambar ini. Ya, baik, sekian penjelasan dari kami. Terima kasih.